Saka Tatal terus berbicara di sejumlah media massa bahwa dirinya adalah korban dari ketidakadilan dan juga salah tangkap dari kepolisian, tepatnya dari tim penyidikan, baik itu di Polres Cirebon ataupun juga di Polda Jawa Barat. Saka Tatal selalu mengatakan bahwa dirinya itu terpaksa harus mengakui perbuatan yang tidak pernah dia lakukan karena dia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas. Tetapi kita juga harus tahu, ini tahapannya adalah hukuman yang sudah sangat maksimal sekali diberikan, karena kan dia waktu itu adalah di bawah umur, jadi ada aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa jika ada anak di bawah umur melakukan tindak pidana, hukumannya itu tidak boleh lebih dari 10 tahun, teman-teman. Mudah-mudahan undang-undang ini segera dirubah. Tetapi kita akan coba lihat dulu pada saat Saka Tatal kembali menjelaskan lebih detail sekarang. Katanya dia waktu dikasih makan pun itu kayak binatang gitu. Ditaruh di lantai makanannya. Kalau aku nggak makan, habis aku dihajar lagi sama polisi itu. Ini adalah salah satu cuplikannya dari Saka Tatal berikut ini, teman-teman. Mengakui apa yang bukan saya lakukan. Disiksa, disetrum segala macam. Walaupun dikasih makan juga. Dikasih makan udah kayak binatang. Nasi dilempar di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan, saya pukulin lagi. Itu yang polisi ucapkan. Ya ampun, itu di usia dia, kan sekarang dia 23 tahun. Kejadiannya 8 tahun yang lalu. Berarti usia dia berapa tuh? Sekitar 15 tahun ya, teman-teman. Gila. Makanya dia begitu mengingat sekali, karena usia masih sangat muda, harusnya dia tuh bisa mengingat pelajaran, mengingat momen training dan sebagainya, pendidikan. Tapi yang dia ingat adalah momen-momen dia dibegitukan oleh oknum dari anggota polisi. Makanya ini aku lihat trennya memang dari masyarakat, komentar di YouTube ya, terutama dan juga Facebook pageku dan juga TikTok ya. Agak berbeda-beda sih. Kalau aku lihat dari komentar di YouTube sama Facebook page, itu banyak yang tidak percaya dengan statement dari Saka Tatal ini. Tetapi kalau aku lihat di TikTokku atau ya di Instagram, banyak yang mulai percaya. Jadi setiap sosial media tuh punya kepercayaan masing-masing. Tetapi secara keseluruhan, trennya itu cukup naik, teman-teman. Ini adalah satu hal yang sangat bahaya, karena kalau dari Polda Jawa Barat tidak segera mematahkan dengan cara memberi klarifikasi, ya bukan dengan ancaman pastinya, ya nggak mungkin juga kan ya polisi melakukan hal seperti itu. Ini akan bahaya untuk nama baik dari kepolisian. Kasus Sambo dulu aja itu butuh berapa lama, berapa bulan, hampir setahun ya mungkin lebih, untuk mengembalikan rasa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri. Kasus ini efeknya walaupun dia adalah levelnya lokal, tetapi ini efeknya nasional sih, teman-teman. Nah, aku lanjutkan lagi. Ada beberapa statement yang juga cukup unik pada saat Titin Prilianti, kuasa hukumnya itu, di wawancara juga sempat mau nangis nih, teman-teman. Nangisnya itu sambil berkata sedih bahwa kenapa sih viralnya ini nggak tahun 2016 atau 2017? Saya itu udah berusaha dari dulu menyampaikan kejanggalan, keribetan, hal-hal yang tidak sesuai, itu dari dulu. Tetapi kenapa baru sekarang viralnya? Saya ada info, ada teman wartawan sudah diturunkan, tapi dihempaskan lagi. Nggak bisa meliput, karena memang saat itu bentengnya terlalu kuat, dan mereka lagi fokus ini adalah ulah dari geng motor. Jujur ya, kalau kita ngelihat kayak manusiawi gitu kan ya, Saka Tatal sudah mulai membuka diri, dia juga sudah tampil di media. Aku yakin kita sebagai manusia ngerasa kasihan gitu ya, pemuda yang sudah kehilangan masa depannya dari orang yang nggak berkecukupan. Kalau memang, aku sih yakin ya, kalau seandainya, mudah-mudahan ini aku berdoa ya, kalau memang Saka Tatal adalah korban dari salah tangkap, dia tidak pernah melakukan perbuatan itu, please universe, atau Tuhan, atau Allah, atau apapun yang kita percayai, mudah-mudahan itu diberikan kemudahan untuk membuka semua ini. Begitupun juga sama dengan ketujuh terpidana yang saat ini dalam penjara. Kalau memang mereka tidak terlibat sama sekali, mereka adalah korban dari salah tangkap, mungkin yang berusaha disampaikan dari kuasa hukum adalah mereka itu cuma korban dari kemarahan dari orang tua para korban, Eki terutama, yang merupakan anggota polisi. Karena kejanggalannya adalah hanya dalam waktu 3 jam saja dari penerimaan laporan saksi, semua para tersangka, 7 orang tersebut di gelombang pertama, itu langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap.
Karena untuk menetapkan satu orang tersangka itu dalam dunia hukum dibutuhkan 2 alat bukti, teman-teman. Alat bukti itu ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Ya sebenarnya memang mereka nggak salah prosedural, karena sudah ada keterangan dari 2 saksi, yang namanya aku lupa siapa, tapi 2 saksi tersebut menurut Titin tidak dihadirkan atau tidak bisa hadir dalam persidangan. Itu sudah 2 alat bukti, jadi nggak salah juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang 2 saksi tersebut kan mengatakan bahwa memang mereka melihat ada gerombolan orang naik motor yang mengejar motornya Eki dan juga Vina di malam kejadian tersebut. Oke, Saka Tatal mengatakan bahwa saya itu memang beneran tidak kenal dengan 3 DPO tersebut. Dari 8 orang yang saya kenal tuh cuma 6 karena satu kampung, yang satunya nggak kenal. Yang satunya nggak kenal ini siapa ya? Nah, ini juga sebenarnya di awal-awal kejadian, si Saka Tatal kan sempat bilang ya bahwa saya itu nggak kenal sama sekali sama semuanya. Aku nggak tahu statement tersebut apakah di awal-awal karena dia salah ngomong doang, di depan kamera dia nervous, atau sebuah ekspresi kebencian aja sebegitu keselnya. Tapi sekarang sudah diralat sih, dia sekarang kayaknya udah lebih mawas diri pada saat berbicara. Dia bilang dengan tegas, saat dari 8 terpidana, kami gitu kan ya, saya tuh hanya mengenal berarti cuman 6 orang, yang lain yang satunya saya nggak kenal gitu. Mereka semua itu buruh kasar gitu. Terus ada peristiwa kejar-kejaran yang dibawa ke kebun. Ini adalah peristiwa di mana Eki dan juga Vina, menurut keterangan dari Polda Jawa Barat, kan Vina sama Eki ini naik motor, kemudian dilempar pakai batu, terjatuh, sempat juga dikejar-kejar, akhirnya dibawa ke kebun. Tetapi kan juga ada salah satu keterangan dari sahabatnya Eki dan juga Vina ya, menurut Titin bahwa dia itu ketemu terakhir kali dengan sahabatnya tersebut itu jam 9:15 waktu Indonesia Barat di malam minggu, malam kejadian tersebut. Dan polisi, Polsek atau Polres setempat itu mendapatkan laporan ditemukannya ada 2 tubuh manusia di jembatan layang tersebut adalah jam 10 malam atau pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Hanya dalam waktu 45 menit katanya. Tapi kan gini ya, aku tuh khawatirnya bahwa mereka ini pede, terutama Saka Tatal, tidak melakukan hal seperti itu karena mungkin dia nggak di bawah, dia melakukannya kayak antara sadar atau nggak, mungkin di bawah pengaruh alkohol. Ya, diketahui juga, Titin pun mengakui dalam persidangan diketahui memang itu adalah fakta, dari ke-8 terdakwa, hanya 1 orang yang tidak pernah mengkonsumsi alkohol, yakni adalah Sudirman. Tapi yang lainnya mengkonsumsi, termasuk Saka Tatal, yang usianya masih 15 tahun saat itu. Saka Tatal juga termasuk yang putus sekolah. Jadi, kalau aku lihat sih, ya mereka adalah tipikal anak-anak yang di luar pada jalur umumnya. Karena kan pendidikan wajib di Indonesia itu adalah SD, SMP, SMA. Nggak mau judgement bagian tersebut, tetapi memang secara sosiologi, mereka tuh tipikal yang khasnya dengan anak-anak yang nakal. Nah, apakah dengan tipikal atau judgement yang mengarah ke sana, ini yang ngebuat mereka tuh dijadikan kayak kambing hitam begitu aja? Ya, harus dibuktikan lagi ya. Dan sekali lagi, peninjauan kembali atau PK adalah langkah hukum yang bisa menyelamatkan para terpidana yang saat ini dikenakan vonis adalah seumur hidup. Kalau memang sekali lagi mereka tidak bersalah, berharap sekali aku mudah-mudahan dari para kuasa hukum diberikan kemudahan untuk mencari bukti baru, atau mungkin ada kekeliruan dari hakim, atau bahkan mungkin ada ketidaksesuaian yang mereka temukan sebagai nyata. Karena hal-hal yang disampaikan saat ini di media, aku melihat ini adalah kecenderungan untuk mencari kayak virality doang ya, agar mendapatkan perhatian nasional, dan itu berhasil. Di satu sisi pada saat kasus ini muncul, kembali mencuat ya, ini kan gara-gara filmnya Vina, keluarganya menyetujui, tapi aku yakin juga keluarganya di luar prediksi. Awalnya mereka berpikir akan mencari ketiga DPO tersebut dengan adanya film ini, tetapi malah ada konsekuensi yang lainnya. Konsekuensi yang lainnya adalah keviralan dari kasus ini itu dijadikan oleh kedua kuasa hukum untuk kembali mengangkat, untuk kembali membela kliennya.
Ya, memang itu adalah bagian cara mereka strateginya untuk mendapatkan perhatian nasional. Sekali lagi, kalau memang itu adalah kebenarannya, mereka tidak terlibat, mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan. Tetapi kalau mereka adalah terlibat, mudah-mudahan juga mereka diberikan banyak batu sandungan dan hal-hal yang tidak match satu sama lainnya. Dan mengenai 3 DPO tersebut, sampai sekarang masih belum diketahui siapakah mereka, tetapi sudah ada petunjuk-petunjuk. Karena kalau aku lihat ya, gaya dari Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, itu memang tipikalnya gayanya adalah gaya yang diam. Karena aku mengamati beliau itu pada saat membahas kasus Subang yang juga cukup pelik ya. Dan di kasus Subang, beliau adalah yang berani menetapkan tersangkanya. Dan aku juga punya optimisme yang cukup tinggi dengan Polda Jawa Barat akan membuka semua ini. Aku yakin kalau memang ini adalah kejadian salah tangkap, aku yakin sekali Polri itu akan memiliki jiwa yang besar mengatakan bahwa ini ada kesalahan tangkap. Aku yakin sekali. Tetapi kalau memang ini adalah salah satu upaya dari para terpidana mencoba membela diri, percayalah mereka juga sudah menyiapkan berbagai hal, alat bukti yang bisa mematahkan statement-statement mereka. Titin Prilianti juga mengatakan bahwa dia sudah 3 tahun 8 bulan menjalani hukumannya untuk si kliennya Saka Tatal ini. Ini masih di bawah umur saat itu. Dia sembari menangis gitu kan, menceritakan bagaimana anak sekecil itu harus menghadapi kejadian yang tidak pernah dia lakukan, konsekuensinya harus dia hadapi. Prosesnya hanya 3 jam ditangkap, hanya dari info 2 orang yang tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Bagi aku pribadi ini sih udah serba salah ya. Aku yakin ada 2 sisi sekarang, kita netizen terpecah menjadi 2. Ada yang percaya bahwa mereka adalah korban rekayasa kasus, ada yang percaya bahwa memang itu adalah kenyataannya. Tapi terkait dengan Vina dan juga Eki, kalau aku lihat dari luka-luka dari otopsinya yang aku jelaskan beberapa kali, misalnya adalah kayak Eki ya, terutama ada patah di bagian kepalanya, tulang-tulangnya, terus juga Vina, terus di bagian-bagian tertentu juga ada luka tusuk menurut kakaknya. Menurut aku sih memang itu tipikal yang agak sulit kalau dikatakan itu murni adalah laka lantas tunggal. Bagaimana ceritanya kok bisa terjadi laka lantas tunggal seperti itu. Secara hati nurani dan juga fakta menurut aku Eki dan juga Vina itu bukanlah laka lantas tunggal sih. Kalaupun itu terjadi laka lantas, aku yakin ada sesuatu yang menyebabkan itu dan menjurus ke unsur pidana. Walaupun secara hukum ini memang sudah betul karena sudah inkrah. Tapi kan kita membahasnya tidak melibatkan masalah hukum sekarang ini karena sedang terjadi pro dan kontra. Itu yang bisa aku update terkait dengan perdebatan kasus Vina dan juga Eki ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru. Setiap ada temuan dan pembahasan baru akan aku sampaikan untuk kalian di segmen analisa ini. Terakhir, jangan lupa follow Instagram, Facebook page, dan juga akun TikTok Kudian Jasa Sumara. Sampai jumpa.